Kala hati tersakiti, sepulang dari pencarian, Basir memilih untuk tidak pulang ke rumah, melainkan berbelok arah menuju rumah Darsan sebelum Bagas datang. Ia harus jadi orang pertama yang mengetahui apa yang terjadi pada Darsan. Jika ia simak obrolan Bagas tadi, pria itu menjadi salah satu orang yang dicurigai. Sepanjang jalan, pria itu menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada orang yang peduli akan langkah kakinya. Beberapa memang berpapasan. Bertanya Basir mau pergi kemana. Pria itu hanya menjawab, mau ke perkebunan. Awan di langit sudah tak seputih kapas, berubah menjadi jingga kemerahan. Basir semakin mempercepat langkahnya karena waktu asyar akan segera berakhir. Beberapa meter dari tempatnya kini, sudah terlihat rumah Darsan yang dindingnya masih berupa bilik bambu. Dari luar, tampak begitu sepi. Setelah sampai, Basir mengetuk pintu perlahan seraya, mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Hening. Belum ada jawaban. Yang terdengar hanya geresak-gerusuk langkah kaki dari dalam. Kembali Basir mengucap salam, hingga akhirnya pintu dibuka oleh Ewis. Wanita berbadan itu menjawab salam sembari tersenyum lesu. "Kang Darsannya ada, C. Saya mau ada perlu. Urusan kebun," ucap Basir berbohong. "Ada, Kang. Pulang dari makam. Katanya gak enak badan. So atuh masuk." Ewis sedikit memundurkan langkah. Ia memberi jalan pada Basir untuk masuk lalu mempersilakannya duduk di kursi yang terbuat dari susunan bambu, diikat dengan rotan. Basir mengangguk. Ewis akhirnya minta izin ke dalam untuk memanggil suaminya. Sekalian membuat 2 gelas kopi hitam. Tampak Darsan keluar dari kamar memakai sarung. Di kepalanya 2 buah koyo ditempelkan. Wajahnya pucat pasi. "Kunaon? Kenapa?" tanya Basir. Suara decit kayu mulai terdengar saat Darsan duduk. Bibirnya gemetaran. Sarung yang dikenakan mulai dinaikkan agar seluruh tubuh bisa terhindar dari udara yang dirasa begitu dingin. "Gak enak badan aja, Kang. Ada apa?" "Ya, cuma mau nengok kamu aja. Katanya tadi ada yang bilang kamu teh kayak orang sakit." Kilah Basir, mata Darsan tampak menyipit, mencoba mengingat sesuatu. Yang menyadari keadaannya ketika di makam hanyalah Bagas. Akan tetapi, kabar yang beredar Basir sedang panas-panasnya melakukan perlawanan pada keluarga Pak Wahyu. Darsan merasa tidak mungkin kalau mereka mengobrol. "Cuma meriang aja, Kang. Gak terlalu repot." Darsan mencoba mengatur posisi duduknya dengan menaikkan kedua kaki lalu memeluk lututnya. Badannya kini terasa semakin menggigil setelah keluar dari kamar. "Yakin, San? Kalau ada yang mau diceritain mah, gak usah sungkan. So aja, saya siap dengerin." Obrolan mereka terputus ketika Ewis datang membawa 2 cangkir kopi hitam. Wanita berdasar ungu dengan motif bunga-bunga itu berjongkok sejenak, lalu menata minuman yang masih terlihat begitu panas itu di meja kayu. "Mangga, Kang Basir," ucapnya. "Iya, C. Hatur nuhun." Suara anaknya dari dalam terdengar memanggil. Buru-buru Ewis meninggalkan kedua pria itu. Lagi pula, baginya obrolan pria tidak terlalu seru untuk didengarkan. Ewis pun memilih bermain di kamar bersama putranya. "Gimana, San?" tanya Basir lagi. Seolah masih penasaran, entah keyakinan dari mana, Darsan pasti akan terbuka padanya. "Maksud Kang Basir teh apa? Saya mah gak paham." Darsan semakin memeluk tubuhnya sendiri yang gemetaran. Kepalanya terasa begitu sakit, ditambah demam mulai terasa semakin tinggi. Basir yang semakin tidak sabar mulai memajukan tubuh. Tatapan pria itu terlihat begitu serius. Basir kembali bertanya, "Kamu dan Jajang ada masalah apa? Apa si Jajang teh jahat sama kamu?" Mendengar nama itu disebut, mendadak tenggorokannya begitu kering. Belum lagi, sesak di dada terasa mengganjal, menyebabkan perih di ulu hati. Akan tetapi, Darsan mencoba untuk tetap tenang. "Sebenarnya Kang Basir bahas apa? Maaf, saya kurang paham." Pria yang punya sifat tidak sebaran itu berdecak. Ia malah menunjuk wajah Darsan sembari berkata, "Kamu teh ya, jangan suka menutupi bangkai. Ingat, sama saja kamu lagi ngelindungi pembunuh. Jangan-jangan, memang kamu ikut terlibat pembunuhan ini." Mendengar tuduhan tak berdasar itu, tubuh Darsan yang tadinya lemah, kini langsung berdiri tegap. Ia menggapai keras ke meja Basir. Padahal jarak mereka terhalang meja. Darsan menarik tubuh yang jauh lebih kekar darinya itu untuk mendekati pintu keluar. "Kang Basir, jangan asal tuduh. Jangan kurang ajar." Darsan berteriak. Rahangnya menegas. Urat-urat di lehernya pun timbul ke permukaan kulit. "Dari sikap kamu yang kayak gini aja kelihatan ada sesuatu, Darsan." Sebuah tinjuan melayang tepat ke tulang hidung Basir. Pria itu tersungkur ke lantai. Nyatanya tonjokan tersebut berhasil mengeluarkan darah.
Basir sampai mengusap-usap sekitar hidungnya untuk membersihkan cairan merah berbau anyir itu. Mendengar keributan, Ewis yang sedari tadi berada di kamar buru-buru ke ruang tamu. Mulutnya ditutup oleh telapak tangan saat melihat Basir terduduk di lantai dengan keadaan seperti itu. "Kenapa ini teh? Kalian berantem?" tanya Ewis dengan nada khawatir. Ia hendak beranjak dari tempat untuk menolong Basir, tetapi tangannya ditarik seketika oleh sang suami. Dengan perlahan Basir mulai bangkit. Tangannya menunjuk tepat ke wajah Darsan. Kali ini Basir melayangkan sebuah ancaman. "Berani sekali kamu teh ngelakuin ini, Darsan. Lihat saja, kamu akan menyesal. Semua warga akan membenci kamu. Saya mah tidak peduli. Pergi." Telunjuk Darsan mengarah ke pintu. Tegas Basir pergi dengan amarah yang membuncah. Kepergian Basir membuat kepala Darsan semakin sakit. Urat di belakang lehernya kembali menegang. Darsan merasa tekanan darahnya meninggi. Bisa dirasakan dari area wajah yang kesemutan. Dengan sigap Ewis membantu suaminya untuk kembali beristirahat di kamar tanpa ada pertanyaan apapun. Meski hatinya begitu penasaran, kini Darsan telah meringkuk di kasur, diselimuti oleh selimut tebal. Tubuhnya menggigil hebat. Sebelum Basir datang, Darsan sulit sekali tidur. Padahal obat yang biasa diminum biasanya membuat ia terlelap. Namun setiap kali Darsan terpejam, bayangan ketika Karin dibantai selalu saja melintasi isi kepala. Jika sudah seperti itu, keringat Darsan kembali mengucur. Ia pun akan berteriak ketakutan. Maka Ewis selalu ikut bingung akan kondisi suaminya. Setiap kali Ewis bertanya, Darsan enggan menjawab. Tentu saja posisi Darsan dalam sebuah tekanan seseorang. Sementara itu, Basir yang berjalan sendirian tengah meracau tak jelas. Mulutnya tak henti mengatakan sumpah serapah untuk Darsan. Di desa tidak ada yang berani pada Basir. Semua orang seolah menghormatinya. Maka, sekali dibuat sakit hati, Basir langsung murka. Langkah Basir mendadak berhenti kala di depan sana ada Jajang yang berjalan tergesa membawa sebilah golok di tangannya. Entah kenapa ada rasa takut ketika melihat ekspresi Jajang yang datar dengan pandangan setajam melang. Keduanya kini berhadapan. Sebab Jajang pun ikut menghentikan langkahnya tepat di hadapan Basir. Mata Basir malah tertuju pada senjata yang ditutup oleh penutup kayu khusus. Tenggorokan Basir mendadak kering. Ia menelan ludah beberapa kali sampai jakunnya terlihat naik turun. "Kakakmu dari mana, Jang?" tanya Basir. Suaranya mulai terputus-putus. "Dari peternakan Pak Lurah." "Kang Basir dari mana?" Suara Jajang tampak begitu dingin. "Rumah Darsan." "Kalau gitu, saya duluan." Basir hendak melangkah, tetapi tangannya tiba-tiba ditahan oleh Jajang. Jantung Basir semakin gemetar. Apalagi Jajang terlihat memegangi kepala golok. Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Basir lalu berbisik, "Sebaiknya Kang Basir jangan terlalu banyak bicara." Takutnya, nasib Kang Basir sama dengan yang sudah-sudah. Setelah mengatakan itu Jajang pun melepas tangan Basir. Kemudian pergi meninggalkan pria di sampingnya yang tengah membeku di tempat. Jingga yang kuning kemerahan menyorot bebatuan serta aliran sungai yang deras. Jajang berdiri di pinggir sungai, merasakan sepoi angin yang terasa menusuk kulit. Langkahnya kembali melaju, mendatangi sebuah tempat yang hampir tak pernah terjamah oleh warga. Seraya berjalan, menapaki kerikil basah, otak Jajang seperti memutar sebaik kejadian demi kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Ia seakan kehilangan secercah harap untuk menggapai kebahagiaan setelah Nila memutuskan menikah dengan Aris. Jika dibandingkan dengan pria itu, kondisi ekonomi Jajang bagaikan langit dan bumi. Yang ia sesali, mengapa Nila memberi harapan seakan menerima dirinya dengan baik jika ujungnya harus bersama orang lain. Napas Jajang seakan sesak kala Pak Wahyu memintanya untuk tidak mendekati Nilam lagi. Padahal pria itu pun sama, bersikap baik di awal. Akan tetapi, ketika Aris hadir di tengah-tengah mereka, sikap Pak Wahyu menjadi berubah. Nyatanya benar, harta bisa mengubah sifat siapa saja, pikir Jajang. "Kang, Neng mau nikah sama Kang Aris," ucap Nilam kala itu dengan wajah sumringah. Binar matanya seakan tak memiliki dosa, berkata santai pada laki yang berulang kali menyatakan cinta. "Nikah? Lalu, kita, bagaimana Neng?" tanya Jajang. Pertanyaan itu terlontar dari seorang pecundang. Ya, di depan Nilam, pria itu selalu saja bersikap bodoh. Jajang lemah kala harus berhubungan dengan perasaan. Nilam meraih tangan Jajang, menggenggamnya kuat-kuat. Gadis itu berkata, "Akang akan tetap jadi kakaknya Nilam. Terima kasih, karena sudah begitu baik pada Nilam." Sebutan kakak bagai petir yang menyambar gumpalan darah di dalam dada.
Pengorbanan Jajang selama ini hanya dianggap sebagai seorang saudara. Saudara tak sedarah. Semenjak itu kehidupan Jajang mendadak hancur. Sebagai seorang pria, Jajang mendatangi Pak Wahyu untuk melamar Nilam agar tidak kalah telak oleh orang lain. Namun, apa yang Pak Wahyu katakan membuat luka menganga itu sulit disembuhkan. Jang, sebagai orang tua, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Bukan berarti Jajang tidak baik. Hanya saja, ada penilaian tersendiri yang membuat Bapak cukup menjadikan Jajang sebagai anak. Mulai sekarang, ikhlaskan Nilam. Kamu teh pasti bisa dapat wanita yang jauh lebih baik dari anak Bapak. Penuturan Pak Wahyu kala itu meruntuhkan pertahanan Jajang. Semenjak itu pula, Pak Wahyu tidak pernah lagi meminta Jajang ke rumah atau memberinya pekerjaan. Biasanya, ia selalu diminta untuk menjual hasil telurnya ke warga. Hati Jajang bertambah sakit saat mengetahui Aris memberi modal yang begitu besar agar bisnis ayam Pak Wahyu semakin maju. Kehidupan Jajang semakin kelam. Senyum di wajahnya telah pudar. Setiap malam, ia dibayangi mimpi buruk, mimpi yang menyuruhnya untuk bunuh diri saja karena untuk apa hidup. Kalau dibayang-bayangi oleh sebuah rasa malu, malu karena terlalu percaya diri bisa mendapat gadis manis bernama Nilam. Tak terasa, di antara lamunannya, Jajang sudah sampai di depan perbatasan desa Wangunsari dan desa Patapaan. Kedua desa ditandai oleh sebuah gua yang dianggap angker oleh seluruh warga. Jajang mulai mendekat ke arah mulut gua. Senyumnya mengembang kala seorang pria tua dengan tongkat berkepala iblis menyambut kedatangannya. Tanpa diketahui oleh Jajang, Basir sedari tadi mengikutinya dari belakang. Di dekat gua ada batu besar nan tinggi. Batu tersebut dipercaya warga sebagai tempat para siluman bertapa ketika bulan purnama. Basir berjongkok di sana, mengintai apa yang akan dilakukan Jajang di dalam gua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.